Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku tetap semangat ya, meski kita masih tetap belajar di rumah. Baiklah, bersama Ibu Nok Hermawati, guru PPKN dari SMP Negeri 28, kita akan memulai pertemuan pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, pada hari ini materi kita memasuki bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi inti dari materi ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini, pertama mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, tujuan pembelajaran materi ini yaitu pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia telah dianugerahi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, menjelaskan tentang makna dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, mewujudkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keenam, menyusun laporan hasil telaah tentang bentuk Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketujuh, menyusun gagasan tentang bentuk perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedelapan, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, bagian pertama dari materi ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita ketahui bahwa penerapan Pancasila di negara kita mengalami 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini juga mengalami 3 periode, ya. Yang pertama dari tahun 1945 sampai 1950. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan penting, diantaranya yang pertama menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, presiden untuk sementara dibantu dan oleh Komite Nasional atau Badan Perwakilan. Yang kedua, tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada masa ini, Pancasila sila keempat tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, yaitu kebebasan tanpa batasan. Sehingga banyak sekali pemberontakan yang terjadi di negara kita pada masa ini. Di antaranya ada RMS, PRRI, dan Permesta. Yang ketiga adalah tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini diterapkan demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintah Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kelahiran Orde Baru menciptakan stabilitas keamanan negara dalam waktu singkat pasca pemberontakan PKI di tahun 1965. Yang ketiga adalah masa reformasi. Masa ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa terus menghadapi tantangan yang dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas. Bebas berbicara, bebas berorganisasi, bebas berekspresi. Namun, ada dampak negatif dari kehidupan yang bersifat bebas tanpa batas. Di antaranya, yang pertama munculnya pergaulan bebas. Yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan. Yang ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara. Yang keempat, saling berpacu pembangunan bangsa-bangsa yang memudahkan masuknya ideologi baru. Anak-anakku, selanjutnya, bagian B yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila sudah tertuang di dalam rumusan Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang terdiri dari 5 sila. Tentu kalian sudah hafal bukan bunyi dari Pancasila? Ya, betul. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Pancasila termasuk ideologi terbuka. Ada beberapa pendapat para ahli tentang arti ideologi. Menurut Surjanto Puspowardoyo, ideologi itu adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Sedangkan menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dari pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Menurut Padmo Wahjono, ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Di dalam ensiklopedia populer politik pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai
kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anakku sekalian, kenapa Pancasila dikatakan ideologi terbuka? Karena Pancasila memiliki pertama nilai-nilai dan cita-cita bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Yang kedua, isinya tidak langsung operasional. Ada batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap paham ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan penciptaan norma yang harus melalui konsensus. Anak-anak, sekarang kita lihat perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka mempunyai ciri yang pertama, sistem pemikiran yang terbuka. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ciri yang ketiga adalah dasar pembentukan ideologi bukan dari keyakinan ideologis sekelompok orang. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara melainkan oleh masyarakat. Yang kelima, tidak hanya dibenarkan melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Yang keenam, isinya tidak bersifat operasional. Yang ketujuh, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat untuk mencapai harkat martabat kemanusiaan. Sedangkan ideologi tertutup bercirikan sistem pemikiran yang tertutup, kemudian cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan pemikiran dan keyakinan masyarakatnya. Kemudian dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Ciri yang berikutnya adalah pada dasarnya ideologi itu diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara, yang mutlak harus diikuti oleh warga negaranya. Ciri berikutnya adalah pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasanya. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anakku, ada 3 nilai yang terkandung dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, ini hakikatnya adalah sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai ideologi Pancasila dalam hal program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakatnya. Yang ketiga adalah nilai praktis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua adalah dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan-aturan. Yang ketiga, dimensi realitas, yaitu suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, anak-anakku, perlu kalian ingat ada beberapa ciri ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Pertama, tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Yang kedua, bukan merupakan suatu doktrin yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Yang ketiga, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Yang keempat,
Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi adalah ideologi terbuka. Anak-anakku, demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.